Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Yas'aluka, bertanya kepadamu wahai Rasulullah, an-nasu, para manusia. Yang dimaksud adalah ahli Mekah. Orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi tentang anis sa'ah, tentang kiamat. Maksudnya mata takun, kapan kiamat itu datang. Yang kalau bertanya, dalam tafsir diterangkan, ini orang Mekah, orang kafir Mekah, dalam hatinya tujuannya semata-mata untuk istihza, untuk mengejek Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka itu ingkar, tidak percaya kepada kiamat. Setelah Rasul menceritakan tentang kiamat, ditanya kapan kiamat itu. Jadi begitulah namanya mengejek. Tapi kalau yang bertanya itu orang Yahudi, juga memang orang Yahudi ikut bertanya juga. Itu menguji Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu menceritakan tanggalnya dan kapannya, itu orang Yahudi akan memandang bohong Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad itu menjawab, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang Yahudi akan mengatakan bahwa itu tidak bohong, itu betul memang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu betul. Maka itu Rasulullah diperintah oleh Allah, qul, katakan Muhammad, innama ilmuha, ilmunya atau yang mengetahui tentang hal itu, innama, hanyalah, indallah, ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu hanya Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dalam tafsir terangkan, ai anta la ta'lamuha, kamu tidak tahu tentang kiamat itu. La'alla sa'ata, boleh jadi kiamat itu takunu qariba, adalah akan terjadi sebentar lagi. Kamu tanya, mungkin sebentar lagi akan datang kiamat itu. Lanjut ayat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la'anal kafirina, melaknat orang-orang kafir. Artinya menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa'adda lahum, dan menyiapkan, menyediakan lahum untuk mereka sa'ira, neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu neraka yang narun syadidah, yang apinya sangat panas. Khalidina fiha abada, khalidina dalam keadaan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut, abadan, selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapatkan wali, artinya orang yang melindungi mereka dari neraka. Wala nasira,
dan tidak ada pula orang yang menolong dia dari neraka. Kapan itu terjadi? Yaitu yauma tuqallabu wujuhum finnari, pada hari dijungkirkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Jadi dimasukkan ke dalam neraka itu bukan begitu aja, tapi dijungkirkan wajahnya. Yaquluna, sambil mereka berkata waktu dijungkirkan ke dalam neraka itu, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai, alangkah baiknya ata'na Allah, kalau kita ini semua atau kami semua ini taat kepada Allah, wa ata'na Rasulah, dan kami semua yang masuk neraka ini alangkah baiknya kalau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, yang dimaksud mereka ini adalah al-atba' minhum, itu pengikut mereka itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana, sudah mengikuti pemimpin-pemimpin kita, wa kubara'ana, dan penggede-penggede kita. Kita sudah taat, sudah mengikuti, ternyata fa'adalluna sabila, mereka itu telah menyesatkan kita, menyesatkan akan jalan petunjuk. Itu besok begitu mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim bi'afaini minal azab, atihim, berilah mereka itu bi'afaini, 2 kali lipat, minal azab, dari siksa. Artinya 2 kali lipat daripada siksa terhadap kita, terhadap kami. Wal anhum, dan laknatilah mereka. Jadi maksud azibhum, siksalah mereka itu. Laknang kabiro, dengan laknat yang besar, ada siksa yang sangat. Habis nih ya. Sekarang kepada orang-orang mukmin Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi terhadap nabimu, artinya ma'anabiyikum, terhadap nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kalladzina adzau Musa, jangan seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu disakiti hatinya dengan ucapan macam-macam yang menjelekkan. Di antaranya terangkan dalam tafsir Jalalain ini, biqaulihim mathalan, dengan ucapan mereka misalnya, ma yamna'uhu ayyaktasila ma'ana illa annahu adar. Tidak ada yang mencegah Nabi Musa itu mandi bersama-sama kita kecuali
bahwa dia itu adalah punya ciri ya, rahasia. Kebiasaan Bani Israel pada waktu itu kalau mandi laki maupun perempuan bersama-sama telanjang semua. Ya. Tidak tahu apa maksudnya, banding-bandingan apa gimana, tidak tahu ya. Pokoknya telanjang. Dan Nabi Musa itu tidak mau. Nabi Musa nabi. Ya tahu kalau itu haram. Jadi kalau mandi sendiri jauh. Karena itu lalu dikabarkan kemana-mana. Iya tidak mau mandi sama-sama kita. Karena apa? Itu diterangkan di dalam apa? Dalam tafsir Sawi ini. Karena katanya itunya abu. Gemboknya itu loh abu. Tahu sampean gembok? Ising menengah itu gak ada ini. Apa? Hah? Gembok. Kalau bahasa Malang gembok itu apa? Hah? Kontolan. Itu katanya, itunya besar itu, abu itu, gitu. Dikabarkan kemana-mana itu. Makanya tidak mau mandi bersama-sama kita. Akhirnya fabarra'ahullah. Fabarra'ahullah, lantas Allah membebaskan, membersihkan Nabi Musa itu dari apa yang dituduhkan itu. Allah Maha Bijaksana ya. Caranya ya, waktu Nabi Musa SAW mandi di tempat yang jauh, ya otomatis yang namanya mandi ya dilepas pakaiannya. Pakaiannya dilepas, ya tidak tahu orang tidak melihat. Ditaruh di atas batu. Begitu Nabi Musa masuk ke dalam air, batu itu lari membawa apanya? Pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa lari mengejar itu. Ditanya, Hajar, Thawbi, Hajar, Thiabi, itu pakaian saya begitu. Tapi terus saja. Begitu di tengah-tengah orang banyak, Bani Israel yang sedang telanjang itu semua, berhenti batu itu. Begitu berhenti otomatis, ya Nabi Musa ikut berhenti, kelihatan. Ternyata setelah orang tahu, oh tiba-tiba ganteng, tiba-tiba. Ya, gemboknya ganteng. Nah itu, sehingga bersihlah Nabi Musa dari apa yang dituduhkan oleh mereka itu. Lah ayat ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena orang-orang kafir Mekah dan lain-lain itu ya selalu mengabar-ngabarkan kejelekan Nabi Muhammad. Ya segalanya dikabarkan yang tidak begitu. Ya otomatis ya Nabi Muhammad sih marah dalam hati bagaimana. Nah, lalu caranya Allah Subhanahu wa taala membuat nabinya itu sabar ya, yaitu menceritakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'allahu mimma qalu. Wa kana indallahi wajiha, dan adalah Nabi Musa itu indallahi bagi Allah wajiha, mempunyai pangkat yang tinggi. Ini diriwayatkan di dalam hadis Bukhari. Ya, Masya Allah. Ya ini otomatis soal-soal rahasia. Andai kata betul-betul kita itu tahu, ya, tempat teman kita, apalagi kalau pemimpin kita,
rahasia yang kalau dibuka itu adalah ya menjatuhkan. Bagaimana? Ya jangan diungkapkan. Kalau pemimpinnya kok alif itu gede banget itu misalnya ini ya, tidak tahu yang main alif ya. Ya Pak Haji Said ya. Ya jangan cerita-cerita sama orang yang sampai sendiri aja dan lain-lainnya. Selanjutnya Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah kalian qawlan, dengan pembicaraan sadida yang benar, berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Jadi bertakwa dan selalu ngomong yang benar. Jangan bohong, jangan membuat fitnah, jangan macam-macam lah. Ngomong yang benar. Gandengannya takwa. Jadi ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kalau begitu bagaimana jawabnya selanjutnya? Yuslih lakum a'malakum. Yuslih pasti memperbaiki lakum untuk kalian, a'malakum, amal-amal kalian. Pasti Allah membuat baik amal-amal kalian. Yang dimaksud amal-amal kalian itu pasti diterima. Kenapa? Karena baik. Semua amal baik mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Satu, takwa. Dua, ngomong benar. Di samping itu wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni untukmu semua dzunubakum, dosa-dosamu semua. Murah sekali sebenarnya Allah itu, Maha Pemurah. Orang disuruh bondo satu takwa, menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua larangan, kemudian ngomong yang bagus. Itu dijanji diperbaiki semua amalnya, diterima artinya, dan diampuni semua dosanya. Masya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia telah beruntung, fauzan, dengan untung aziman yang sangat agung. Ia berbahagia dengan bahagia yang sangat agung. Ini biasanya dibaca oleh khotib-khotib kemanten ini. Di akhir khutbahnya itu ini sekaligus mendidik antar suami itu supaya selalu ngomong yang benar, jangan sampai membohongi ya. Cuma perlu saya beritahukan, menyimpang sedikit, tidak apa nih, sedikit ya. Bohong itu memang berdosa, bahkan termasuk dosa besar itu. Tapi ada bohong itu yang sunat, ada bohong yang wajib. Bohong yang sunat bagaimana? Seorang suami membohongi istrinya agar istrinya senang. Contoh, istrinya masak itu pakaian uyah kasinan. Setelah disuguhkan, ditunggu sama istrinya tanya, ya apa mas, enak mas ini? Aduh asin, bukan ini. Tapi dia mengatakan,
enak sekali. Ya saya baru kali ini makan yang paling enak. Gitu ya. Itu istrinya seneng itu. Nah itu dapat pahala sampean ini. Atau istri menyenangkan suami. Suaminya mau ke masjid, mau ke serban. Ya kira-kira kayak saya begini serbannya ya. Loh iya ini kan sunatnya sembahyang ini loh ya. Orang ini sunatnya sembahyang ini. Begini ini, pakai serban, pakai kalung begini. Itu sunatnya yuk. Ya. Tapi arang-arang wong gelem itu masih bisa ruih loh. Tadi imam itu gak gelem gini, gak gelem ya. Dah, ya. Itu begitu. Dia itu sebenarnya jelek dia itu. Kalau pakaian apa ya jelek. Akhirnya tanya sama istrinya, apa? Dek, aku ini apa? Waduh masih ganteng luar biasa. Kok sampean gak ganteng, gak gelem mas. Jadi senang itu berangkat itu, wah Gusti puji ambil bojoku lah itu. Nah itu namanya apa namanya? Bohong yang sunat ada pahalanya, ada bohong yang wajib. Pak Haji Syahid membawa celuritnya mau membunuh Pak Haji Afandi. Pak Haji Afandi lalu datang ke rumah saya, yaitu sembunyi rumah saya. Datang, Pak Usari, Pak Haji Syahid kesini tadi. Saya bohong ya. Tidak tahu saya. Nah, wajib itu malah. Tidak boleh iya lah itu apa? Ada yang patah nono. Tidak gitu. Itu wajib itu. Ya. Lah kalau bohong yang dengan pulpen gimana? Sekarang banyak bohong dengan pulpen. Mestinya itu habisnya 5 juta. Tapi jadi 50 juta. Dia yang 45 masuk kantong lah. Itu bohong yang dosa besar itu. Tidak tahu itu apa namanya itu. Bahasa Jawanya ngedit. Kalau bahasa sekanya apa? Korupsi. Oh iya, sampai napal rupanya korupsi. Itulah. Sekarang lanjutnya. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Inna sesungguhnya kami Allah aradna al-amanata telah menawarkan amanat, yaitu berupa sholat dan lain-lainnya yang ada pahalanya kalau dilakukan, kalau ditinggalkan ada siksanya. Itu oleh Allah ditawarkan ala samawati wal ardi, kepada semua langit dan bumi, wal jibali dan semua gunung ya. Fa abaina ayyahmilnaha, maka mereka itu menolak membawanya, memikulnya. Dia menolak menerimanya. Wa ashfaqna, dan mereka itu takut minha, daripadanya. Takut kenapa? Ya takut tidak bisa mengamalkan, akibatnya ada siksanya. Tapi wahamalah insan ya, dan hamalah insan, dan menerima, memikulnya lah al-insanu, manusia. Yang dimaksud yakni Nabi Adam. Nabi Adam ditawari ini, diterima oleh Nabi Adam. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu kana adalah zaluman, amat zalim pada dirinya sendiri. Dia sudah diberitahu ada siksanya, ada ininya. Ya itu dia mau terima dia ya. Mungkin melihat anunya saja Pak, pahalanya saja, tidak dilihat dosanya mungkin. Jadi terangkan, yang merangkan Allah sendiri ini. Innahu kana zaluman jahula. Liyu'adziballahu al-munafiqin. Habis ya, landas.
liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Adapun maksud ditawarkannya tadi juga diberitahukan bahwa Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki maupun perempuan, orang musyrik laki maupun perempuan, karena mereka itu semua pasti akan mudayyi'inal amanah, yaitu akan menyia-nyiakan amanat itu. Wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat, dan Allah akan memberi ampun, memberi taubat kepada orang-orang mukmin dan mukminat, yang mana al-mu'addin al-amanah, mereka yang menunaikan amanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun lil mukminin, kepada orang-orang mukmin, rahiman, lagi maha penyayang, pengasih bihim, terhadap mereka. Habis ini surat Ahzab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melakukan semua, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.